Halo semua, selamat datang di channel kami, Zona Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Severina Maria da Silva lahir pada bulan Februari di kota pedalaman yang bernama Itaúna, yaitu wilayah Caruaru di Pernambuco, tepatnya di negara Brazil. Severina lahir dari keluarga yang sangat miskin dan di rumah itu orang tuanya memiliki 18 orang anak, yaitu 9 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Severina adalah anak tertua dari urutan anak perempuan dan semua anak-anak di sana diharuskan bekerja di ladang untuk membantu kedua orang tuanya. Severina mulai bekerja di kebun sejak dia berusia 6 tahun dan Severino Pedro da Silva adalah ayah Severina. Maka dalam kasus ini untuk mempermudah, saya akan memanggil ayah Severina dengan sebutan Pedro. Pedro adalah tipe pria yang sangat arogan, brutal, dan juga tidak punya kasih sayang kepada anak-anaknya. Menurut mereka, Pedro belum pernah menyapa atau mengobrol dengan anaknya sendiri selain menyuruh mereka untuk bekerja atau melakukan apa yang dia mau. Pedro melarang semua anaknya untuk pergi ke sekolah dan memilih mereka untuk bekerja di ladang membantunya. Di kasus ini, Severina tidak mau menyebutkan nama ibu kandungnya atau nama saudara lainnya. Karena menurutnya, mereka juga korban dan juga menderita di rumah itu sama seperti dirinya. Suatu hari di tahun 1976, kala itu Severina berusia 9 tahun dan dia diajak ayahnya untuk kerja di ladang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ayahnya menyuruh Severina untuk membuka celananya. Severina yang sangat ketakutan dan juga begitu polos, dia pun melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Pedro meletakkan celana anak itu di mulutnya agar dia tidak berteriak dan menyuruh Severina tidur di tanah. Severina tahu apa yang dilakukan ayahnya adalah hal yang tidak baik, maka dia berusaha berontak dan juga melawan ayahnya. Pedro mengambil sebilah pisau dan menyayat kaki Severina sebagai ancaman dan Severina masih terus melawan dan mencoba melarikan diri, namun Pedro sekali lagi menusuk anaknya di bagian lengan. Severina dalam keadaan terluka parah, dia berhasil melarikan diri dan pulang menemui ibunya. Di sana Severina mengatakan kepada ibunya apa yang baru saja terjadi, namun ibunya sangat marah kepada anaknya itu karena dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Severina. Karena dia anggap Severina telah berbohong, ibunya pun menghukum Severina dengan menambahkan pukulan di tubuhnya. Malam harinya ketika Severina tidur di lantai bersama dengan saudara lainnya, tiba-tiba dia dibangunkan ibunya dan disuruh untuk pindah ke kamarnya. Di ranjang ibunya, Severina tiba-tiba dibungkus dengan kain spray dari pinggul hingga kepalanya dan mulut Severina juga ditutup dengan kain. Severina tidak tahu apa yang terjadi, namun keesokan harinya dia merasakan kesakitan saat buang air kecil dan juga dia tidak bisa berjalan. Dia tidak pernah tahu apa itu hubungan badan dan apa akibatnya, namun yang pasti Severina tahu bahwa malam itu telah terjadi sesuatu yang sangat buruk. Severina menanyakan kepada ibunya dengan apa yang terjadi, namun ibunya menjelaskan bahwa dia adalah anak perempuan pertama ayahnya, maka ayah kandungnya lah orang pertama yang harus mengambil keperawanannya. Ibu Severina percaya bahwa semua itu normal dan tidak berdosa karena komunitas kecil di wilayah Brazil yang masih terisolasi, mereka percaya bahwa anak perempuan adalah milik ayah kandungnya. Manipulasi dari ibu Severina, lambat laun semua anak-anak di keluarga itu percaya dan menerima situasi tersebut. Severina yang tidak pernah keluar dari tempat tersebut, dia juga buta huruf dan tidak punya teman di luar, maka dia mengira kehidupan yang ada di keluarganya itu adalah kehidupan yang terjadi di luar sana.
Sejak hari itu, si Verina tidur bersama di ranjang dengan ibu dan juga ayah kandungnya, dan si Verina diletakkan di tengah-tengah mereka. Menurut si Verina, dia harus melayani ayahnya sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan ibunya juga ada dan menyaksikan di sebelah mereka. Ibunya mengatakan bahwa kini si Verina adalah istri kedua suaminya, maka dia juga punya hak untuk melayani semua kebutuhan suaminya. Pada saat itu si Verina masih belum datang bulan, maka selama bertahun-tahun si Verina mengira bahwa dia tidak akan punya anak dari ayah kandungnya. Namun di usianya yang ke-14 tahun, si Verina baru mengetahui bahwa dia datang bulan, dan di bulan kedua dia sudah dinyatakan berbadan 2. Kehamilan si Verina sangat bermasalah karena di sana tidak ada dokter dan juga tidak pernah dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kehamilan si Verina kebanyakan gugur karena kurangnya edukasi dengan cara merawat ibu hamil, dan jika bayi itu lahir, tidak lama bayi itu pun meninggal dunia. Selama 15 tahun, si Verina hamil sebanyak 12 kali dan anak yang hidup hanya 5 orang saja. 5 orang anak itu adalah 2 anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Ketika si Verina hamil dan memiliki bayi, tetangga desa menanyakan kepada si Verina tentang ayah kandung anak tersebut. Karena yang mereka tahu, si Verina belum menikah atau bahkan dia tidak pernah keluar dengan seorang pria. Si Verina di situ baru sadar bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah hal yang normal, karena tetangganya mengatakan bahwa hamil dengan ayah kandung adalah hal yang sangat menjijikan. Sejak saat itu, si Verina mulai mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya. Kenapa hubungan badan di rumah itu menjadi hal yang sangat biasa. Terkadang si Verina dibawa ke kota untuk belanja, dan dengan polosnya dia bertanya kepada salah satu orang di sana apakah anak bisa hamil dengan ayah kandungnya. Orang tersebut mengatakan kepada si Verina bahwa itu adalah hubungan terlarang dan juga sangat berbahaya. Si Verina dan saudara lainnya, mereka tidak diperbolehkan belajar atau keluar dari area tersebut tanpa didampingi oleh ayah kandungnya. Ketika anak-anak di rumah itu menyaksikan Pedro melakukan hubungan dengan si Verina dan juga ibu kandung mereka, ibu si Verina mengatakan bahwa suatu hari akan datang giliran mereka. Setelah si Verina hamil beberapa kali dan tidak punya suami, tetangganya baru tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga tersebut. Namun tidak ada orang satupun yang berani membantu anak-anak di sana karena Pedro pernah mengancam kepada mereka jika mereka berani membuka mulut tentang apa yang terjadi di rumahnya, dia akan menghabisi semua anggota keluarga mereka. Tetangganya pun pura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Pedro, karena itu membuat mereka lebih aman tinggal di sana. Si Verina telah berulang kali melarikan diri ke kota untuk melaporkan ke kantor polisi. Namun menurut si Verina, 4 kali dia mendatangi kantor polisi dan mengatakan apa yang terjadi. Namun 4 kali itu tidak satupun polisi yang percaya dengan laporannya dan mereka menganggap si Verina memiliki penyakit gila. Bahkan satu delegasi di kantor polisi marah kepada si Verina setelah 4 kali dia datang ke sana, di mana delegasi itu mengatakan bahwa Pedro, ayah si Verina, adalah orang yang baik dan juga bekerja keras di area itu. Delegasi itu akhirnya menyuruh si Verina untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya dan menerima semua aturan yang ada di rumah tersebut, atau dia sendiri yang akan mengantarkan dirinya pulang. Selama bertahun-tahun semua orang tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan si Verina. Bahkan sanak keluarganya sendiri tidak ada satupun yang mau membantu si Verina. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya si Verina menuju ke wilayah lain yang bernama Santa Cruz untuk melaporkan masalahnya di sana. Namun di tengah jalan, ayahnya Pedro menyuruh seseorang untuk membunuh si Verina.
Si Verina di tengah perjalanan diserang oleh suruhan ayah kandungnya dan walaupun dia dalam keadaan terluka, dia terus melarikan diri dan menuju ke kantor polisi yang ada di Karuaru. Di kantor tersebut, pihak kepolisian mendengarkan laporan si Verina dan mereka langsung mencarikan pengacara umum untuk mendampingi kasus si Verina. Pengacara si Verina menyuruhnya untuk tinggal sementara waktu di rumah sanak keluarga lainnya. Ketika si Verina tinggal di sana, ibunya datang dan mengatakan bahwa si Verina telah mencoreng kehormatan keluarganya karena dia telah melaporkan ayah kandungnya. Selama penyelidikan, polisi menemukan informasi bahwa bukan hanya si Verina yang diperlakukan Pedro sebagai istri mudanya. Bahkan adik-adik si Verina yang perempuan semuanya telah mendapat perlakuan yang sama. Bahkan anak si Verina sendiri yang perempuan juga telah ditargetkan oleh Pedro untuk menjadi korban berikutnya. Si Verina memutuskan membawa semua anak perempuannya keluar dari rumah orang tuanya dan menitipkan anak-anak itu di rumah neneknya. Sedang si Verina, dia kembali ke rumah orang tuanya karena pada saat itu dia sedang hamil tua dan juga masih mengurus bayinya yang kecil. Ketika anak perempuan si Verina berusia 11 tahun, Pedro juga mulai mengajari anak itu untuk melakukan hubungan seksual. Anak itu menceritakan kepada ibunya dan si Verina pun marah kepada Pedro karena dia hingga hari itu bertahan di rumah tersebut agar dia tidak menyentuh anak lainnya. Pertengkaran besar pun terjadi dan Pedro menyiksa si Verina hingga dia kehilangan pendengarannya dan juga buta selama beberapa saat. Tidak cukup dengan itu, Pedro mengancam si Verina jika dia tidak membujuk anak perempuannya untuk melayaninya malam hari, maka ketika dia pulang dari ladang, dia akan menyembelih lehernya. Si Verina yang dalam keadaan terluka parah, dia pun berjalan menuju ke rumah tantenya yang tidak jauh dari desa tersebut. Di sana si Verina menyuruh anak perempuannya untuk bersembunyi dan di rumah tantenya itu, si Verina menemui dua orang pria dan meminta kepada mereka untuk membantu mengakhiri semua deritanya. Ternyata selama ini si Verina mengumpulkan uang karena dia selalu menginginkan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Uang tabungan si Verina hanya sebesar 800 reais atau setara 4 juta rupiah. Dengan uang tersebut, si Verina menyuruh dua orang pria yang bernama Edelson dan Denisa untuk melakukan sesuatu kepada ayah kandungnya. Pada tanggal 15 November di tahun 2005, dua pria itu merencanakan sebuah adegan perampokan agar tidak dicurigai atau menyeret nama si Verina. Pedro kembali pulang dari tempat kerjanya pada pukul 3.30 sore dan ketika dia dalam perjalanan pulang, tiba-tiba di tengah jalan, Pedro dihajar dengan menggunakan senjata tajam oleh dua pria yang memakai topeng. Awalnya kasus kematian Pedro dinyatakan karena perampokan di jalan dan tidak ada tersangka yang berhasil mereka tangkap. Namun beberapa hari kemudian, ibu si Verina dan adik perempuannya mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa kematian Pedro adalah rencana si Verina. Di hari pemakaman Pedro, si Verina dan keluarganya, mereka semua mendampingi keranda Pedro, namun tiba-tiba polisi datang dan menangkap si Verina yang kala itu dia berusia 38 tahun. Si Verina langsung dibawa ke kantor polisi dan di ruang interogasi dia mengatakan semua rencananya. Namun motif pembunuhan kepada ayah kandungnya itu karena dia ingin melindungi anak perempuannya. Walaupun di penjara, si Verina sambil tersenyum mengatakan kepada delegasi bahwa dia kini lebih tenang dan aman karena dia tahu kehidupan anak-anaknya akan jauh lebih baik tanpa adanya Pedro. Dan juga penderitaannya selama 29 tahun kini telah berakhir dan dia dalam keadaan bebas. Di pengadilan, dokter mengatakan tentang kondisi tubuh si Verina di mana dia mengalami patah tulang punggung dan karena tidak pernah mendapat perawatan, akhirnya punggungnya itu telah membengkok. Menurut si Verina, ayahnya menginjaknya saat dia masih kecil dan juga telinga kanannya tidak berfungsi karena pukulan dari tangan ayahnya.
Begitu juga dengan kedua mata Severina yang tidak bisa melihat dengan jelas, semua itu karena siksaan ayahnya. Dia tidak pernah dirawat atau diberi obat dan dia hanya dibiarkan saja hingga sembuh dengan sendirinya. Polisi juga berhasil menangkap dua pria yang disuruh Severina untuk menghabisi ayahnya, maka kini mereka bertiga semua dipenjara dan menunggu jadwal persidangan. Selama Severina di penjara, kelima anaknya sangat menderita karena mereka harus mencari penghidupan sendiri. Pengacara Severina mengajukan ke pengadilan di tahun 2006 setelah Severina dipenjara 1 tahun dan 6 hari. Pengadilan akhirnya membebaskan Severina dari penjara untuk menunggu jadwal persidangan di luar karena anak-anaknya masih sangat butuh dukungan darinya. Setelah Severina keluar dan hidup bersama dengan anak-anaknya, kehidupan mereka pun sangat tidak mudah. Warga tidak ada yang mau menerima Severina bekerja dan selama bertahun-tahun, keluarga itu hanya hidup dari bantuan orang lain atau meminta di jalanan. Pada tanggal 26 September di tahun 2007, persidangan terhadap dua pria suruhan Severina akhirnya diadili di pengadilan. Mereka dijatuhi hukuman selama 17 tahun penjara setiap orangnya. Sedang pada tanggal 25 Agustus di tahun 2011, Severina mendapat jadwal persidangan dan di sana Severina dinyatakan tidak bersalah atas kematian ayah kandungnya. Bahkan di sana, Severina dinyatakan sebagai korban. Severina akhirnya mendapat gaji dari pemerintah setiap bulannya untuk dia bertahan hidup dengan anak-anaknya. Begitu juga datangnya banyak bantuan dari masyarakat setelah hakim menyatakan bahwa Severina adalah korban. Dari kasus tersebut, pemerintah Brasil pada tahun 2018 mendirikan undang-undang baru yang disebut Hukum Severina da Silva, yaitu hukum yang melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan domestik. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.